Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Nur Apiah, NIM 110000119092 kelas HSC. Adapun yang saya ketahui tentang e-court dan kelebihan dan kekurangannya. E-court adalah proses beracara pengadilan secara elektronik, di mana e-court merupakan instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan masyarakat dalam hal layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan secara elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Kehadiran e-court ini jawaban dari ranah pengadilan di era revolusi industri 4.0.1 dan diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2019. Pemanggilan pertama harus offline untuk para pihak yang berperkara mengetahui adanya perkara. Tahapan persidangan yang tidak bisa diterapkan secara elektronik adalah peninjauan lokasi. Adapun layanan-layanan yang pada aplikasi e-court ialah e-filing, pendaftaran perkara online di pengadilan dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna atau memiliki akun pada aplikasi e-court dengan memilih pengadilan agama, negeri, ataupun pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-court. Yang mempunyai akun dan hanya bisa mendaftar adalah advokat di e-court. E-payment, pembayaran panjar dan besaran biaya perkara online yang ditetapkan di pengadilan, dan e-summon, pemanggilan pihak secara daring. E-litigasi merupakan sebuah sistem di mana proses administrasi persidangan dapat dilakukan secara elektronik, meliputi pertukaran dokumen persidangan, yakni jawaban replik, duplik, dan kesimpulan dapat dilakukan secara elektronik. Persidangan secara elektronik ini mengacu pada Perma nomor 1 tahun 2019. Kelebihan aplikasi e-court yaitu menghemat waktu, biaya, dan proses pendaftaran perkara. Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam satuan multi-channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank. Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media. Proses temu kembali data yang lebih cepat. Kelemahannya yaitu kekhawatiran biaya awal pengimplementasian teknologi, masalah privasi, keamanan, serta kerahasiaan. Penolakan dari golongan advokat sebab tidak seluruh advokat memahami cara penggunaan e-court tersebut. Kurangnya keseragaman sistem dan masalah permanensi catatan. Selain itu, kita harus melihat kepada kondisi sumber daya manusia serta kondisi geografis di Indonesia. Di Indonesia belum banyak penduduk atau individu masih belum mendapatkan pembangunan yang merata. Hal ini juga diiringi dengan masyarakat yang kurang mengerti atau belum dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat. Kurangnya sosialisasi terkait e-court di Indonesia juga menjadi salah satu indikator masalah dalam pelaksanaan e-court itu sendiri. Dan kesalahan internalnya seperti tidak diketahui tidak jelasnya ruangnya di mana dan dapat mengajukan keberatan terhadap pihak lawan sebelum diputuskan hakim, sehingga persidangan kurang efektif dan kadang kala aplikasi e-court bermasalah sehingga terjadi keterlambatan mengirim dokumen. Soal yang kedua adalah maladministrasi di lembaga peradilan merupakan salah satu permasalahan yang sering disepelekan, padahal dampaknya turut mencoreng upaya penegakan hukum di Indonesia. Contohnya adalah calo-calo di pengadilan untuk mencari untung puluhan juta bagi orang-orang yang berperkara. Saran saya, seluruh pengadilan negeri lebih meningkatkan pengawasan, sedangkan untuk badan pengawasan Mahkamah Agung disarankan untuk melakukan uji etik secara berkala dengan cara observasi tertutup seperti mystery shopping. Tujuannya untuk memastikan kualitas pelayanan administrasi di pengadilan, tidak adanya orang internal maupun eksternal yang mengambil untung kepada masyarakat yang berperkara, dan untuk mengedepankan kejujuran salah satu kode etik bagi pelaku internal. Meskipun sudah mempunyai sistem ketat, tetap saja harus dikawal dan dimonitor secara berkala dan harus dibuktikan dengan memang adanya pelanggaran diberikan sanksi. Soal yang ketiga yaitu realitas penegakan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia sering disebut tumpul ke atas, runcing ke bawah. Mengapa demikian? Kemukakan alasannya. Hukum di Indonesia timpang sebelah atau dalam kutip
timpul ke atas runcing ke bawah. Maksudnya adalah dari istilah ini adalah salah satu kenyataan bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas bawah yang hanya mengandalkan bukti yang ada, tidak mampu membayar seperti yang dilakukan oleh para orang kaya daripada pejabat tinggi yang mengandalkan uang demi mendapatkan kebebasan dari hukum yang berlaku. Sekian, terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.